Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh dan solehah? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan keadaan kalian di rumah tetap baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Ustazah Sum. Ustazah Sum akan mengajak kalian mengenal rukun Islam dulu ya. Sebelumnya kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si kaya, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, tentunya akan rugi di akhirat. Allah pasti melaknat. Nah, Ustazah akan menceritakan salah satu yang ada di rukun Islam. Yang pertama Ustazah mau mengenalkan sholat. Hari ini Ustazah mau mengenalkan sholat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha itu berbeda anak-anakku dengan sholat wajib. Sholat sunnah Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan rakaat yang kedua kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Yang lainnya seperti sholat fardu anakku yang soleh dan soleha. Nah, itu tentang sholat Idul Adha. Nah, selanjutnya Ustazah Sum akan mengenalkan rukun haji atau ibadah haji. Saya mau ke Mekah bertawaf keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqobah. Sa'i lari dari Safa ke Marwah, sa'i lari dari Safa ke Marwah. Dengan kita melaksanakan haji itu berarti kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Rukun haji atau haji itu kita laksanakan itu kita mengenang kisah Nabi siapa anak yang soleh dan solehah? Kisah Nabi Ibrahim bersama Ismail. Iya, Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim. Ismail kecil lahir. Oh, Nabi Ibrahim senang sekali punya anak laki-laki diberi nama Ismail. Setelah Ismail lahir, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail keluar dari negeri Palestina menuju padang pasir. Padang pasirnya itu panas sekali. Ismail, Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar itu membawa bekal minuman dan makanan yang banyak untuk tinggal di padang pasir yang panas itu. Di padang pasir itu tinggal Ismail kecil dan ibunya siapa? Siti Hajar. Mereka berdua itu tinggal di padang pasir di lembah Bakah. Sekarang kita kenal dengan Mekah. Apa? Mekah. Tinggal di sana lama-kelamaan minuman dan makanan yang dibawa itu habis anak-anakku. Ismail kecil itu masih bayi. Minumannya, makanannya habis, terus air susunya ibunya itu mengering. Ismail kalau lapar dan haus gimana? Nangis ya. Nah, ibunya Siti Hajar kasihan. Ya Allah, kok anakku kelaparan dan hausan ya. Nah, Siti Hajar itu lari-lari kecil dari Bukit Safa sampai ke Marwah sebanyak berapa? 7 kali mencari minum. Sambil lari-lari kecil, balik lari-lari lagi sampai 7 kali itu tidak menemukan setetes air minum pun. Ismail kecil itu menghentak-hentakkan kaki di tanah. Keluarlah air
yang berkumpul yang disebut air Zam-Zam. Ismail kecil dan ibunya minum air Zam-Zam itu, para musafir pada berdatangan ke sumur Zam-Zam itu. Setelah berdatangan, mereka pada minum dan tinggal di sekitar air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu. Itu singkat cerita tentang apa? Tentang air Zam-Zam yang diminum oleh Ismail kecil. Setelah lama kelamaan Ismail kecil tumbuh menjadi Ismail yang dewasa. Suatu ketika Ibrahim itu tidur. Dalam tidurnya itu bermimpi. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih siapa? Anaknya. Anaknya siapa tadi? Ismail. Kira-kira Ibrahim sedih enggak? Tetapi Ibrahim selalu taat sama perintah Allah. Terus Ibrahim ketemu dengan Ismail. Wahai anakku Ismail, saya itu bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu anakku. Ismail itu putra yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya, yaitu ayahnya Ibrahim. Iya ayahku, jika itu memang perintah dari Allah, aku ikhlas. Nah, anakku yang soleh dan soleha, Nabi Ibrahim kan mau menyembelih anaknya siapa tadi? Ismail. Tetapi sama Allah, Ismail itu diganti dengan seekor domba atau kambing. Kalau domba itu lebih besar dan bulunya tebal anakku. Kalau ini namanya kambing. Kambing milik kita loh ya, kambing Indonesia atau kambing lokal. Nah, ini nanti dipotong lehernya ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah kambing kurban ini dipotong, nanti dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga dan saudara-saudara. Demikian kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam kisah berkurban. Nah, anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar mengenai apa tadi? Kita belajar sholat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha berapa? 2 rakaat. Terus mengenal kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Terus yang ketiga, berbagi hewan kurban. Nah, nanti kegiatan kalian di rumah mewarnai gambar apa ini? Mewarnai gambar domba atau kambing. Anakku soleh dan soleha, belajar di rumah sama orang tua ya. Nah, jangan lupa di rumah sholat 5 waktu. Patuh sama orang tua. Demikian dari Ustazah Sum. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustazah minta maaf. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.